Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelum mulai ke presentasi ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan NIM H07124101 kelas PBMA. Pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan mengenai materi saya tentang UDU aplikasi ERP, The Blueprint for Scalable Business. Next. Nah, pada slide pertama saya bakal menjelaskan latar belakang dari presentasi saya. Jebakan pertumbuhan yang tidak terlihat, gejala yang familiar, bisnis Anda tumbuh pesat namun di balik angka penjualan yang meningkat tersembunyi kekacauan operasional yang menggerogoti profitabilitasnya. Tumpukan dokumen kertas berserakan di meja, spreadsheet Excel yang saling bertentangan menjadi sumber konflik antar departemen dan keputusan bisnis dibuat berdasarkan data yang sudah kadaluarsa berhari-hari. Karyawan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari informasi yang seharusnya tersedia dalam hitungan detik. Email yang tak terjawab menumpuk, meeting koordinasi berkepanjangan namun tidak produktif, dan customer mengeluh tentang keterlambatan informasi yang seharusnya bisa dijawab secara instan. Realitas yang menyakitkan, ini bukan hanya soal ketidaknyamanan operasional, ini adalah ancaman serius terhadap daya saing perusahaan Anda. Setiap menit yang terbuang untuk mencari data adalah menit yang hilang untuk melayani pelanggan atau mengembangkan produk baru yang lebih baik lagi ke depannya. Pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan sistem yang scalable adalah resep menuju kebangkrutan yang lambat namun pasti. Seperti membangun gedung pencakar langit di atas fondasi rumah panggung. Next. Nah, di sini bisa dilihat grafik paradoks pertumbuhannya. Bisa dilihat di sini menunjukkan fenomena yang umum terjadi. Revenue meningkat tajam, namun efisiensi operasional justru menurun drastis. Semakin besar bisnis, semakin kompleks juga operasional yang dibutuhkan. Next. Nah, disinilah kenapa UDU itu dibutuhkan. Bukan sebagai software, tapi sistem operasi bisnis. Karena beberapa poin kenapa UDU dibutuhkan. Yang pertama, arsitektur modular. Seperti membangun gedung pencakar langit, UDU menyediakan fondasi yang kokoh dan fleksibel. Setiap modul adalah blok bangunan yang bisa ditambahkan sesuai kebutuhan tanpa merusak struktur yang sudah ada. Integrasi menyeluruh, namun departemen dari sales, manufacturing, purchasing, hingga accounting berbicara dalam satu bahasa yang sama. Data mengalir lancar tanpa perlu ekspor import manual yang memakan banyak sekali waktu. Dan yang terakhir adalah scalability tanpa batas. Sistem yang tumbuh bersama bisnis Anda mulai dari 10 user hingga 10.000 user, dari satu gedung hingga puluhan cabang di berbagai negara. UDU siap menopang ekspansi Anda. UDU bukan sekadar pengganti Excel atau software lama Anda. Ini adalah transformasi fundamental dalam cara perusahaan Anda beroperasi, dari chaos reaktif menjadi sistem proaktif yang terukur dan dapat diprediksi. Next. Metafora bangunan atau fondasi untuk masa depan. Bayangkan membangun gedung berlantai 50 dengan fondasi yang hanya dirancang untuk rumah 2 lantai. Inilah yang terjadi ketika perusahaan terus bertumbuh tanpa memperkuat sistem operasionalnya. Fondasi database terpusat, semua data tersimpan dalam satu sumber kebenaran tunggal. Pilar core modules, sales, inventory, manufacturing, accounting sebagai penolong utama. Yang ketiga adalah lantai specialized function, CRM, project manager, HR, fungsi yang disesuaikan per departemen. Dan yang terakhir adalah atap business intelligence, dashboard reporting yang memberikan visibilitas 360 derajat terhadap bisnis Anda. Saya bakal menjelaskan mengenai fakta fun fact. Di sini 70% implementasi ERP gagal karena tidak mempersiapkan fondasi dengan benar. UDU dengan metodologi yang sangat tepat memiliki sukses rate hingga 85%. Next. Manufacturing excellence, dari raw material hingga finished goods. Modul manufacturing UDU mengubah lantai pabrik yang chaotic menjadi orkestra produksi yang harmonis. Setiap gerakan material, setiap jam kerja mesin,
Setiap quality checkpoint semua termonitor dan tercatat secara otomatis dalam sistem yang terintegrasi penuh. Tantangan tradisional stock out mendadak karena tidak ada prediksi material overproduction yang membebani cost cash flow. Bottleneck di work center yang tidak terdeteksi, quality issue yang baru ketahuan saat barang sampai customer, laporan produksi yang selalu terlambat dan tidak akurat. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Udo untuk manufacturing, MRP otomatis generate purchase order berdasarkan forecast, just in time production dengan minimal maksimal rules, real time monitoring work center capacity dan utilizing, quality control point di setiap tahap produksi, dashboard produksi yang update tiap detik. Next. Material Recruitment Planning MRP, di mana MRP ini adalah otak produksi Anda. Ada beberapa poin mengenai MRP ini sendiri, yaitu yang pertama adalah demand forecasting. Sistem menganalisis sales history dan open orders untuk memprediksi kebutuhan produksi 3-6 bulan ke depan. Bill of materials didefinisikan resep produk. Setiap finish good memerlukan raw material apa, berapa banyak, dan processing time berapa lama. Yang ketiga adalah inventory check. MRP engine memeriksa stock on hand, incoming material, and outstanding commitment secara real time. Dan yang terakhir adalah auto generate PO. Sistem otomatis membuat purchase orders dan manufacturing order yang optimal, meminimalkan stock out dan excess inventory. MRP Udo bekerja 24/7 sebagai production planner virtual yang tidak pernah lelah, tidak pernah lupa, dan selalu membuat keputusan berdasarkan real time terkini. Hasilnya inventory turns meningkat 3-40% dan stock out berkurang hingga 85%. Next. Supply chain visibility dari supplier hingga customer. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama yaitu supplier management. RFQ otomatis ke multiple supplier, perbandingan harga dan lead time, vendor rating berdasarkan performance. Yang kedua adalah inbound logistik. 3-way match PO versus packing slip, invoice, barcode, scanning untuk receiving yang akurat dan cepat. Dan yang ketiga adalah work orders dengan routing detail, real time tracking per work center, automatic material consumption posting, quality control. Yang keempat adalah quality control, inspection point sebelum, selama, dan sesudah produksi, non conformity report dan corrective action tracking. Dan yang terakhir adalah outbound delivery, pick pack ship, proses yang terstandarisasi, integration dengan shipping carriers, automate tracking number ke customer. Supply chain bukan lagi box yang penuh misteri. Dengan Udo Anda bisa tracking satu batch material dari supply di Cina sampai finish product yang dikirim customer ke Papua, atau semua dalam satu layar, semua real time. Next. Work center management atau jantung operasi pabrik. Di sini ada capacity planning. Tidak ada lagi guessing game tentang apakah mesin bisa handle saat order baru. Udo menghitung capacity load per work center, menampilkan bottleneck yang akan terjadi di minggu depan, dan menyarankan reallocation work orders untuk optimize stroke output. Load balancing, distribusi optimal workload centers paralel. Yang kedua adalah preventive maintenance. Scheduling maintenance berdasarkan running hours atau production cycles. Yang ketiga adalah downtime analysis. Root cause analysis dari setiap stop event yang tercatat.
Monitoring real time setiap work center baik itu mesin CNC, assembly line atau packing station memiliki dashboard digitalnya sendiri. Operator bisa start, stop work orders dengan scan barcode. Sistem otomatis mencatat waktu, material konsum dan quantity produce. Next. Barcode scanning dan quality control, zero error production. Yang pertama adalah receiving materials, scan barcode pada packing slip untuk auto match dengan PO. Sistem langsung validate quantity, batch number, dan expire date. Tidak ada lagi kesalahan manual entry yang menyebabkan inventory discrepancy. Yang kedua adalah quality checkpoint. Di titik-titik kritis produksi, operator wajib melakukan quality check dan input hasilnya ke sistem. Jika ada parameter yang out of spec, sistem otomatis stop production dan alert supervisor. Next adalah master production schedule. Merencanakan masa depan. Master production schedule atau MPS adalah crystal ball Anda untuk melihat bulan depan bahkan kuartal depan. Tidak ada lagi planning produksi dadakan yang reaktif, tapi strategic planning yang proaktif. Input ke MPS atau Master Production Schedule. Sales forecast dari tim marketing berdasarkan historical trends dan campaign planning. Yang kedua adalah confirm sales orders yang sudah masuk sistem. Yang ketiga adalah safety stock recruitment untuk fast moving items. Dan kelima adalah capacity constraint dari work center. Sebagai output dari MPS, weekly production plan per product family. Yang kedua material procurement schedule ke purchasing team. Dan yang ketiga adalah workforce planning untuk HR department. Dan yang terakhir adalah what if skenario untuk contingency planning. Yang paling powerful dari MPS Odoo bukan statistik dokumen yang dibuat sekali di bawah bulan lalu dilupakan. Ini adalah living dokumen yang terus menerus diupdate berdasarkan actual production performance dan real time change di sales orders. Planning meeting yang biasanya memakan waktu 4 jam kini bisa diselesaikan dalam 30 menit karena semua data sudah tersedia dan tervisualisasi dengan baik. Next. Project management dari barang ke manusia, mengelola aset paling berharga yaitu tim Anda sendiri. Setelah menguasai manufacturing dan supply chain, tantangan berikutnya adalah mengoptimalkan human capital. Project management modul Odoo mengubah cara tim Anda bekerja dari silo yang terisolasi menjadi kolaborasi yang seamless terukur. Task management. Setiap project dipecah menjadi task yang clear, assignable dan measurable dengan due dates dan dependency. Resource allocation. Lihat siapa yang overload, siapa yang underutilized dan optimal reassignment untuk balance workload. Yang ketiga adalah team collaboration, chat terintegrasi per task, file sharing centralized, notification otomatis untuk update pending. Milestone tracking yang terakhir, visual progress bar dari setiap project phase, early warning system untuk task yang at risk. Next. Kanban and Gantt, dua perspektif satu kebenaran. Di sini bisa dilihat bagaimana Kanban view, di mana itu adalah agile workflow, dan Gantt chart atau timeline strategic. Untuk tim yang bergerak cepat dan iteratif, Kanban board adalah best friend. Drag and drop task dari to do ke in progress dan selesai. Setiap anggota tim bisa melihat sekilas apa yang sedang dikerjakan oleh rekan mereka, menghindari duplikat effort atau miss handoff, di mana agile workflow itu sendiri sangat penting untuk kerjasama tim. Dan ada yang kedua yaitu menggunakan timeline strategic atau Gantt chart untuk project managers dan stakeholder yang perlu melihat big picture dari suatu project.
Gantt chart memberikan bird eye view atau view yang lebih luas dari keseluruhan project timeline. Sangat cocok untuk project manager. Dependensi antar task tervisualisasi dengan jelas. Jika satu task delay dari yang dikerjakan, Anda langsung bisa see the ripple effect ke task berikutnya. Next. Timesheet menghubungkan waktu dengan profitabilitas. Bukan hanya untuk payroll, ini adalah secret weapon untuk memahami true probability dari setiap project dan setiap klien. Setiap jam kerja karyawan di take ke spesifik task dalam spesifik project, dan sistem otomatis menghitung cost versus billing. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah real time entry. Karyawan bisa input timesheet langsung dari mobile app atau desktop. Bahkan ada time fitur yang bisa start atau selesai saat mereka mulai bekerja pada suatu task. Tidak perlu lagi ingat-ingat di akhir minggu kemarin aku ngerjain apa ya. Yang kedua adalah approval workflow. Manager bisa review dan approve timesheet secara batch dengan visibilitas penuh ke details. Jika ada anomali, misalnya overtime yang belum disubmit, sistem otomatis flag untuk investigation. Project costing. Setiap jam kerja dikalikan dengan hourly rate karyawan tersebut untuk menghitung actual project cost. Bandingkan dengan budget yang sudah dialokasikan, dan Anda bisa real time monitoring project ini profitable atau loss making. Dan yang terakhir adalah billing integration. Untuk project yang billable per hour, timesheet otomatis generate invoice draft. Tidak ada lagi billing yang miss atau underbilled karena lupa catat jam kerja. Revenue recognition menjadi akurat dan timely. Fun fact, insight berharga. Perusahaan konsultan IT menemukan bahwa 20% project mereka sebenarnya loss making setelah analyze timesheet data selama 3 bulan. Dengan insight ini mereka bisa renegotiate contract terms dan improve profitability 35% di kuartal berikutnya. Next. Human Capital Management memusatkan semua aspek HR. Ada 5 poin. Yang pertama adalah level manajemen. Karyawan bisa submit leave request via mobile app. Manager approve dengan satu klik dan sistem otomatis update attendance calendar. HR bisa monitor leave balance per employee dan company wide leave pattern untuk workflow planning. Yang kedua adalah payroll processing. Integration antara timesheet, attendance, dan leave modul membuat payroll calculation otomatis dan akurat. Recruitment pipeline. Dari job posting, application tracking, interview scheduling, sampai over letter generation, semua dalam satu platform saja. Employee self-service portal. Karyawan bisa akses payslip, update personal information, submit expense claims, dan view company announcement tanpa perlu mengganggu HR. Ini drastically reduce administrative burden dan improve employee satisfaction. Performance management. KPI tracking per employee, 360 degree feedback, dan appraisal cycle yang terstruktur. Data driven approach untuk promotion decision dan training needs identification. Next. Transparansi data, kunci kolaborasi yang harmonis. Informasi adalah kekuatan ketika kita dibagikan dengan tepat. Role based access. Setiap user melihat informasi yang relevan untuk pekerjaannya tanpa information overload. Sales person melihat customer data dan product availability tanpa tidak melihat supplier cost details. Cross department visibility. Dengan permission yang tepat, departemen bisa pick ke data departemen lain untuk information decision making. Dan yang terakhir adalah audit trail lengkap. Setiap perusahaan data tercatat siapa, kapan, apa yang diubah. Ini bukan hanya untuk complaints tapi juga untuk learning. Kenapa forecast bulan lalu bisa melesat dan melambat? Siapa yang approve PO yang over budget? Dan yang terakhir adalah transparansi, menciptakan accountability. Hasilnya,
tim yang lebih align, keputusan yang lebih cepat dan inform, dan kultur kerja yang lebih kolaboratif. Trust meningkat ketika everyone has access to the same truth. Spreadsheet versus dashboard, evolusi pengambilan keputusan. Sebelum adanya Udo atau ERP yang seperti Udo, orang biasanya menggunakan spreadsheet. Dan kekurangan dari spreadsheet itu sendiri, data di file Excel bisa berbeda di 10 laptop yang berbeda. Formula yang broken karena ada yang initialization delete column, dan version control nightmare, laporan final V3, revise, final, dan seterusnya. Sedangkan yang sekarang adalah era dashboard intelligence yang instan. Satu source of truth yang selalu update real time, visual intuitive, chart, graph, gaps yang mudah dipahami. Drill down capability, klik angka untuk lihat detail di baliknya. Next. Di sini bisa dilihat perbedaannya. Ada live data connection, collaborative analysis, pivot table native, dan template library. Ini bukan menggantikan dashboard atau traditional report. Ini adalah komplement untuk user yang perlu ad hoc analysis untuk deep dive ke specific question yang tidak covered by standard report. Power users bisa explore data dengan freedom Excel tapi dengan data quality dan security Udo. Next, real time analytic, keputusan berdasar data detik ini. Bisa dibayangkan jika CEO masuk meeting pukul 8 pagi, bisa dilihat langsung total sales kemarin, production output kemarin, cash position this morning, top 5 customer yang overdue payment, dan yang terakhir inventory item yang approach minimum stock. Shift dari reaktif ke proaktif. Real time analytic memungkinkan Anda mendeteksi problem sebelum menjadi krisis. Tren negatif yang baru mulai terlihat di data hari ini bisa segera diadres, bukan menunggu sampai jadi disaster di bulan depan saat closing monthly report. Next, dengan menggunakan dashboard dari Udo, kita bisa melihat visibilitas pergerakan perusahaan dengan 360 derajat dalam hanya satu layar. Bisa dilihat ada financial health, strategic initiative, customer success, sales pipeline, operation efficiency, dan yang terakhir people metric. Fun fact, customizable untuk setiap role. CFO melihat financial heavy dashboard, COO fokus pada operational metric, head of sales deep dive vertical pipeline, details same depth, different lens sesuai kebutuhan masing-masing. Next, KPI yang hidup dari vanity metrics ke actionable insight. Bisa melihat cash flow dan sales pipeline yang akurat, qualification stage, proposal send, dan negotiation. Next, roadmap implementasi dari discovery hingga go live. Fase pertama durasi 2-4 minggu, workshop dengan key stakeholder untuk understand current process, pain point, requirement, dokumentasi, SIS, proses, dan design to be process, define project scope, timeline, dan success metric. Yang kedua adalah system configuration, durasi 6-8 minggu, setup Odoo modul sesuai bisnis dan recruitment, customize workflow, forms, and report. Dan yang ketiga adalah data migration, extract data dari legacy system, clean dan validate data quality, transfer ke format Odoo dan load ke sistem. Reconciliation untuk ensure data integrity, parallel run, dan confidence building. Yang fase keempat adalah sekitar durasi 2-3 minggu, training untuk super users. Kemudian cascade training ke end users, prepare user manual, dan quick reference guides. Yang terakhir ada go live and support, durasi ongoing. Customer dari old system ke Odoo with contingency plan for rollback jika ada critical issue, hypercare support dalam 4-6 minggu pertama, continuous improvement berdasarkan user feedback.
Total implementation timeline bisa sampai 4 sampai 6 bulan untuk mid-size company dan moderate complexity. Larger enterprise dengan multiple location dan complex workflow bisa memakan waktu sampai 9 sampai 12 bulan. Pitfalls to avoid, mengapa 30% implementasi gagal? Ada beberapa faktor-faktor. Yang pertama yang paling sering adalah insufficient change management. Yang kedua adalah scope creep, yang ketiga adalah poor data quality, yang keempat adalah inadequate training, yang kelima adalah lack of executive sponsorship. Fun fact, dedicate full-time project management dari internal team yang understand business process deeply. External consultant bring Odoo expertise, but internal champion ensure solution fits organizational context. Next. Metodologi yang sudah proven, agile implementation approach. Yang biasa digunakan orang adalah cara dengan waterfall atau dari awal hingga akhir, sedangkan agile iteratif yang bisa lebih fleksibel jika ada yang mau dirubah di tengah, ada yang mau diulang di awal, atau pengerjaannya bisa berbarengan, itu menggunakan metode agile dibanding dengan tradisional yaitu waterfall. Next. Yang terakhir adalah masa depan yang agile, ready to complete globally. Perusahaan tanpa Odoo reaktif terhadap market change, decision making based on outdated data, manual process yang time consuming, siluet departemen dengan communication gaps, scalability terbatas oleh system limitation, competitive disadvantage versus tech enable. Perusahaan dengan Odoo proaktif dengan predictive analytic, real time insight untuk face destination, automate workflow yang efisien, integrated operation dengan data transparency, scalable arsitektur yang grows dengan bisnis, dan yang terakhir competitive edge melalui operational excellence. Di sini ada poin-poin yang bakal sangat terbantu dengan menggunakan Odoo: efisiensi, scalability, intelligence, global ready, future proof. Sekian presentasi menggunakan PowerPoint dari saya. Di sini saya bakal menjelaskan bagaimana penggunaan Odoo secara langsung atau demonstrasinya. Kita langsung saja ke website Odoo yang sudah saya buka. Di sini bisa dilihat ada landing page-nya. Bisa dilihat ada menu-menu yang ada dalam aplikasi ini, ada akuntansi, pengetahuan, tanda tangan, CRM, studio, langganan, rental, post, diskusi, dokumen, project, timesheet, layanan lapangan, planning, meja bantuan, website, social marketing, email marketing, purchase, inventaris, manufaktur, sales, HR, dashboard. Di sini bisa dilihat dari semua yang saya jelaskan tadi di proposal seberapa lengkap ERP Odoo itu sendiri. Di sini bisa langsung saya lihatkan. Di sini ada aplikasinya, aplikasi apa saja yang bisa dibantu oleh Odoo. Yang pertama adalah keuangan, ada akuntansi, faktur, pengeluaran, spreadsheet, BI, dokumen, tanda tangan, ada sales, CRM, sales, pos toko, pos restoran, langganan, rental. Ada pembuatan website builder, e-commerce, blog, forum, live chat, e-learning, rantai pasokan, ada inventaris, manufaktur, PLM, purchase, maintenance, kualitas. Sini ada human capital atau sumber daya manusia, karyawan, rekrutmen, cuti, appraisal, referensi, armada, ada marketing, social marketing, email marketing, SMS marketing, acara, otomatisasi marketing, dan yang terakhir survei. Ada layanan, ada produktivitas. Layanan ada project, timesheet, layanan lapangan, meja bantuan, planning, appointment. Produktivitas ada diskus, approval, IoT, VoIP, pengetahuan, dan WhatsApp. Bisa dilihat di sini industri-industrinya, ada retail, makanan, real estate, konsultasi, manufaktur, kesehatan, fitness, perdagangan, dan lain-lainnya. Ada juga komunitas untuk belajar, dapatkan softwarenya, kolaborasi,
dapatkan layanan, empower education. Sini ada purchasing harganya untuk per bulan, yang standar dan yang custom. Sini ada juga untuk uji coba gratisnya, sebentar bakal saya perlihatkan dengan menggunakan salah satu aplikasinya. Ada customer service juga di sini, bantuan bagaimana Odoo bisa membantu klien dengan terhubung langsung dengan customer service-nya. Di sini bisa dilihat kantor-kantor Odoo yang sudah tersebar di berbagai negara, ada Belgia, Italia, dan yang lainnya. Sini bisa dilihat Odoo menyediakan sistem AI untuk menjadi customer service. Nah, kita langsung saja ke demo aplikasinya. Saya bakal mendemokan bagaimana penggunaan aplikasi Odoo untuk sumber daya manusia, khususnya cuti. Kita bisa lihat sini cuti. Sini ada video tutorialnya bagaimana cara penggunaannya. Saya bakal langsung menjelaskan saja. Nah, kita coba langsung ke aplikasinya ya. Di sini mulai sekarang juga dengan gratis. Ini seperti demo dari aplikasinya yang harusnya berbayar. Saya coba dengan nama saya sendiri, Ahmad Hidayat, nama perusahaan misal Jalang Kotek. Yes, Jalang Kotek. Email misal Jalang Kotek. @gmail.com. Terus masuk nomor 8.0, karyawan misal 5 sampai 20. Kita mulai saja sekarang. Sini bisa dilihat ada welcoming dari Odoo-nya langsung. Nah, di sini bisa dilihat dashboard awalnya. Ada tutorial dari Odoo-nya langsung, ada cuti. Sini bisa tambahkan, misal saya ingin cuti menikah di tanggal misal 18 Desember 2025 sampai tanggal 31. Jangan, sampai tanggal 23 saja. Di sini ada keterangan, misal saya ingin cuti menikah selama selama 4 hari. Di sini bisa tambahkan lampiran file. Misal saya kirim dokumen sembarang, WhatsApp image, open, dan serahkan permintaan. Nah, nanti hasil dari itu bakal menunggu approval dari admin HR. Bisa dilihat di sini menunggu aktivasi karena harus berbayar, jadi saya bakal menjelaskan secara singkat saja. Baik, mungkin itu saja demo aplikasi dari saya mengenai aplikasi Odoo, khususnya dashboard untuk cuti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.